berarti sebab turunnya. Sedangkan asbabun nuzul secara syariat adalah sebab yang mengiringi turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah sebagai respon atas peristiwa atau pertanyaan. Macam-macam asbabun nuzul yaitu yang pertama ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, dan yang kedua itu ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum paling otoritatif. Al-Quran juga menekankan kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan hak. Sunnah melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Metodologi tafsir itu penting untuk adaptasi zaman. Tantangan modern yang terjadi sekarang adalah sekularisasi dan globalisasi. Al-Quran juga membangun sistem hukum adaptif dan juga relevan. Selanjutnya yaitu konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Prinsip hukum Islam adalah dasar yang melahirkan aturan-aturan hukum sekaligus menjadi jiwa dari sistem hukum itu sendiri. Prinsip ini tidak hanya berupa aturan normatif, tapi juga mengandung nilai etis dan spiritual yang menjadikan hukum Islam hidup, berkembang, dan selalu relevan. Yang selanjutnya yaitu studi Al-Quran tentang etika dan moral. Etika adalah pedoman bagaimana manusia bertindak, melibatkan aspek lahiriah dan juga batiniah. Moral jiwa kecenderungan atau berbuat. Etika adalah pedoman bagaimana manusia bertindak, melibatkan aspek lahiriah dan batiniah. Sedangkan moral berasal dari kata Latin yaitu moralitas, dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai akhlak. Artinya ajaran tentang baik dan buruk dalam kehidupan manusia berasal dari agama, kodrat manusia, adat istiadat, dan juga hukum. Selanjutnya itu konsep tauhid dalam Al-Quran. Konsep tauhid merupakan satu konsep utama yang menjadi asas dalam semua sudut pandang dan seluruh aspek kehidupan muslim. Tauhid yang berasal dari kalimat Arab, tauhid merupakan satu konsep yang melambangkan kepercayaan monoteisme dalam Islam yang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah. Judul selanjutnya itu konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran. Keadilan diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa seorang yang hendak menetapkan hukum, maka tetapkanlah dengan adil. Selanjutnya itu konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran adalah proses membentuk manusia beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Istilah seperti tarbiyah, ta'lim, mau'izah, hasanah, dan tausiyah menunjukkan bahwa pendidikan mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Tujuannya adalah melahirkan pribadi muslim yang seimbang maupun berperan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah bumi demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Judul selanjutnya yaitu studi Al-Quran tentang etika lingkungan. Dalam pandangan Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai dan harus dijaga kelestariannya. Manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi, melainkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kerusakan lingkungan yang kita saksikan saat ini adalah akibat dari keserakahan dan perilaku manusia. Judul selanjutnya yaitu studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berarti dan akan membawa kemudorotan baginya di dunia dan akhirat. Etika komunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berarti yang mana membawa kemudorotan baginya di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya yaitu judulnya studi Al-Quran tentang pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol nafsu, emosi, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif, kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Judul selanjutnya yaitu studi Al-Quran dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter dan moral. Al-Quran menegaskan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan empati. Nah, penyelesaian masalah sosial dan keluarga itu Al-Quran memberikan solusi konkret untuk konflik sosial. Yang ketiga, etika profesional dan ekonomi. Al-Quran menetapkan prinsip ekonomi yang adil seperti larangan riba yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan pemberian zakat sebagai redistribusi kekayaan. Ketahanan mental dan spiritual di tengah tekanan hidup modern. Judul selanjutnya itu Al-Quran dan transformasi
transformasi sosial bagi umat Islam. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan fisik maupun non-fisik. Paradigma Islam tentang transformasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu pertama, Islam memiliki misi besar untuk mengubah masyarakat sesuai cita-cita Qur'ani. Yang kedua, transformasi dilakukan melalui prinsip-prinsip Islam, ihsan, serta dasar amar ma'ruf nahi munkar. Judul selanjutnya yaitu Mu'jizat dan I'jaz Al-Qur'an. Mukjizat adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang bertentangan dengan tradisi atau khawarik al-adat yang dikutip oleh Nabi sebagai bentuk bahwa ajarannya adalah benar. Sedangkan i'jaz adalah keistimewaan Al-Quran yang tidak dapat diduplikasi atau disamai oleh manusia karena keindahan bahasa dan susunan maknanya. Judul selanjutnya yaitu Problematika Studi Al-Quran. Problematika studi Al-Quran adalah permasalahan urutan waktu turunnya ayat-ayat atau surat. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan turunnya ayat tersebut memiliki latar belakang. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Berdasarkan waktu turunnya, ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu ayat Makkiyah dan juga Madaniyah. Judul selanjutnya yaitu hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang ketiga, menjawab kebutuhan umat sesuai kondisi. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan meninggalkan tradisi jahiliyah secara bertahap. Sekian 16 judul dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Mutiara Sumbing. Kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dipersilahkan untuk Khalila Nadia Putri. Baik, saya akan bertanya kepada Mutiara, apa saja hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Khalila Nadia. Hikmah turunnya ayat Al-Quran ada beberapa. Hikmah turunnya ayat Al-Quran secara bertahap itu ada beberapa. Yang pertama, menguatkan hati Rasulullah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, memudahkan hafalan dan pemahaman. Yang ketiga, menjawab kebutuhan umat sesuai kondisi. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan meninggalkan tradisi jahiliyah secara bertahap. Terima kasih kepada Khalila Nadia Putri. Kemudian masuk pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Kanda Ramah Bijaksana. Perkenalkan, saya Kanda Ramah Bijaksana yang bertanya kepada Mutiara Sumbing, apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol nafsu, emosi, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif, kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Terima kasih kepada Kanda Ramah Bijaksana dan terima kasih juga untuk para petanya dan penjawab.